Semangat pagi. Ini sore hari ya, kita sudah tambah air 1 gelas per hari, itu 1 gelas. Ini alhamdulillah angka kematiannya cuma 6 butir ya tadi. Dari pagi dan sore ya, kita menggunakan kili bulu ayam untuk mengorek ini supaya tidak menggandeng, karena ada serabut-serabut cangkang telur yang menempel di sini. Jadi kalau kita menggunakan bulu ayam nanti dia nempel di sini. Kalau memang ada ini kan ada nih. Nah, dia menempel. Nah, dia menempel ya. Jadi yang menghalangi ikan-ikan kita yang menetas itu menempel pada bulu ayam. Serabut-serabut cangkang telurnya itu menempel kepada bulu ayam, dan pergerakannya ikan makin lancar ya, karena tidak terkena serabut atau cangkang telur. Ini ada warnanya beda ya, ini ya. Ini warnanya udah beda dari yang lain. Ini prediksi mati ya. Ini prediksinya mati. Kita pindah ke sini. Kalau memang dia hidup kita kembalikan, tapi kalau udah mati berarti dia tidak mempengaruhi yang lain atau tidak membuat minyak. Kalau dia pecah di sini, nanti dia akan membuat minyak. Gitu loh. Alangkah baiknya kita pinggirkan dulu di sini, pisah dengan pakai gelas. Ini juga ada nih. Supaya kalau dia mati itu tidak mengganggu yang lain. Kalau dia nggak mati hidup, kita kembalikan lagi. Kalau yang warnanya beda, ini kan udah terlihat ini ada ekornya ya. Jika kita ginikan warnanya beda tapi kita sentuh kok dia nggak gerak, berarti itu mati. Ataupun ekornya melengkung, tidak lurus. Kalau yang hidup itu lurus, kalau yang begini ini udah melengkung, dia tidak bergerak. Itu ciri-ciri yang mau mati atau mati. Warnanya udah beda, bening, tapi beningnya pudar, kuning pudar gitu. Alangkah baiknya kita sisihkan dulu sebelum memecah di sini, karena kalau memecah di sini ini akan menimbulkan menimbulkan minyak ya, mengganggu ikan-ikan yang lain, telur yang lain gitu. Dan alhamdulillah ini enggak ada minyaknya ya, karena kita sisihkan dulu. Kita lihat bening, tak ada minyaknya. Kalau minyak itu terlihat kena senter yang ini ada ini. Nah, ini kena senter ini, dia membayang ke bawah tuh, dia membayang ke bawah, ada bayangannya. Itu contohnya minyak. Semangat, sehat-sehat, salam sukses, semoga bermanfaat. Ini kita ambil ya minyaknya ya. Ini dari sini pun kelihatan minyaknya. Kita ambil pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, karena dia menggumpal minyaknya. Nah, kita pakai ini juga, serokan yang ini juga nggak apa-apa. Minyaknya ke bawah. Nah, tuh, minyaknya ke bawah. Karena nempel di ini. Serokan ini terbuat dari kabel ya. Kabel tembaganya kulitnya dilepas, kita gulung ya. Kita gulung. Jadi kayak apa ya? Kayak serokan itu loh, penggorengan. Dia muter-muter. Kabel yang kecil ya. Yang diameter kecil. Jadi lebih gampang gulungnya, dan juga lebih rapat. Ini lebih rapat, jadi ikannya enggak lolos ya. Cuman kalau minyak tetap nempel di sini. Ini kalau nggak ada minyaknya aman, berarti juga bisa kita, kalau memang terlihat ada minyaknya cuman susah diambil, dengan serokan susah diambil,
kita gunakan plastik ya, plastik yang buram ya. Contohnya seperti ini. Ini kan contohnya minyak. Ini minyak. Sudah terlihat minyak. Bentar, ini susah gulungnya. Kita gulung begini. Nah, menggunakan lidi ya, ujungnya kita satu, ujung yang satu kita kasih lidi seperti ini. Nah, kita kasih lidi seperti ini supaya kita pegangnya gampang. Dan kita gunakan lap. Nanti kalau setelah kita tempelkan, baru kita lap. Ini ada minyaknya nih, tempelin. Nah, ngangkat ya, nempel di plastik. Ini tempelin lagi dan nempel di plastik. Tuh, minyaknya nempel sama airnya, ini nempel sama airnya. Kita goyang begini terus sampai benar-benar bersih minyaknya ya, tidak ada sedikit pun ya, setidaknya ya 99,9% minyaknya terangkat. Karena faktor utama dari musuh telur gurame adalah minyak. Pengaruh minyak dan pengaruh cangkang telur yang menempel pada ekor ikan. Nah, dan ini terlihat bersih ya, cangkang telurnya tidak terlihat ya, karena ini hari ini cuacanya panas, jadi cangkang telurnya langsung luntur karena kena panas. Walaupun ini telurnya tidak dipanaskan dengan sinar matahari ya, tetap ada di sini. Cuman kalau cuacanya panas dia akan luntur cangkang telurnya. Tapi beda kalau kita di musim dingin, cangkang telur itu akan seperti apa ya? Seperti benang itu, seperti kapas. Dia akan seperti kapas dan mengembang, jadi menimbulkan jamur. Jadi kalau kita di waktu kita cuacanya mendung atau kurangnya panas sinar matahari, itu akan menjadi jamur atau menggulung cangkang telurnya. Tapi alhamdulillah ini cuaca panas jadinya luntur gitu. Karena memang musuh utama dari telur adalah minyak dan cangkang telur yang menggulung. Ekor-ekornya ini menggulung, dia mengikat ekor ikan kita yang masih kecil baru menetas 2 hari, dia akan menggulung. Makanya kadang menggulung banyak seperti itu wajib kita pisahkan dan kita ambil benang-benang atau cangkang telurnya itu. Nah, seperti ini ada ini. Nah, ini contoh cangkang telurnya ini. Nah, terlihat kan dia cangkang telurnya ini. Nah, itu ya, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses selalu, berbagi ilmu, berbagi pengalaman demi kesuksesan bersama. Amin. Rabbal alamin.